Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. Long time no see. I hope you are in a good condition. Nah, lama tak jumpa. Kali ini kita belajar via online. Saya harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Before we start, let's begin our lesson today by reciting Suratul Fatihah together. Al-Fatihah. Untuk hari ini kita akan mempelajari dan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari di kelas 7, yaitu tentang satu buah teks yang dinamakan descriptive text. Apa itu descriptive text? The definition and purpose of descriptive text. Dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan definisi dan tujuan teks deskriptif. Descriptive text is a text which says what a person or a thing is like. Its purpose is to describe a particular person, place, or thing. Yang kita artikan teks deskriptif adalah sebuah teks yang menjelaskan seperti apa seseorang atau sesuatu. Tujuannya adalah untuk menjelaskan seseorang, tempat, atau benda secara spesifik atau rinci. Nah, jadi ketika kita mau mendeskripsikan atau ketika kita mengatakan seseorang yang secara rinci, seperti teman saya, nah maka itu disebut descriptive text. Seperti kita menyebutkan tempat, seperti menyebutkan MTSN UTBS Kudus, nah itu nanti juga termasuk kategori descriptive text. Atau benda, nah, seperti saya mengatakan baju saya, nah itu juga termasuk descriptive text. Kita lanjutkan. The generic structure of descriptive text, atau dalam bahasa Indonesia kita artikan struktur umum dari descriptive text. Descriptive text has structure as below. Number 1, identification. That is identifying the object to be described. And the second, description, describing the object in parts, qualities, and characteristics. Jadi descriptive text mempunyai struktur seperti di bawah ini, yang dia punya dua struktur umum. Yang pertama disebut dengan sebutan identification, yang kedua disebut dengan sebutan description. Identification adalah mengidentifikasi objek yang dideskripsikan. Biasanya menyebutkan hal-hal yang paling umum dari objek yang kita sedang deskripsikan tersebut. Sedangkan yang description adalah mendeskripsikan objek dalam bagian-bagian kualitas dan atau sifat-sifat. Nah, seperti memberikan sifat-sifat kepada seseorang, seperti dia itu orang yang tampan, dia itu orang yang cantik, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lanjut ke the language feature of descriptive text. The first, atau yang pertama, specific participant. Dalam descriptive text memiliki objek tertentu, tidak bersifat umum dan unik, atau hanya ada satu. Nah, misalnya kita mengomongkan tentang Menara Kudus, maka itu yang kita sebut dengan specific participant. Kita menyebutkan lagi atau membicarakan lagi tentang my house atau rumah saya, itu juga termasuk spesifik. Borobudur Temple, nah, nama tempat, kita menyebutkan Candi Borobudur, itu termasuk kategori specific participant juga. Atau kita menyebut Uncle Joko, Paman Joko, itu juga termasuk objek yang secara khusus atau tertentu. Nah, jadi kita tidak mengomongkan rumah. Nah, kalau rumah itu umum, bukan kategori descriptive text, itu seperti itu. Kemudian kita lanjutkan di yang kedua, language feature dari descriptive text ini, yaitu penggunaan adjektif atau kata sifat untuk memperjelas noun atau untuk memperjelas kata benda. Misalnya kita sedang membicarakan tentang pantai, nah kita menambahi kata sifat menjadi a beautiful beach. Atau mungkin
a clear a clear beach dan seterusnya. Kemudian a handsome man. Nah, ketika kita membicarakan tentang seseorang yang tampan, nah, kita memberikan kata sifat handsome. Nah, itu juga sebagai tujuannya adalah untuk memperjelas. Kemudian contoh lain, the famous place in Kudus. Nah, ketika kita membicarakan tentang Menara Kudus, kita akan menambah kata sifatnya menjadi the famous place in Kudus, etc. dan lain-lain. Selanjutnya, penggunaan simple present tense. Nah, di dalam descriptive text ini, jenis kalimat yang digunakan adalah kata yang sangat khusus, yang mana seringnya kita sebut dengan sebutan simple present. Kenapa kita menggunakan simple present? Nah, karena biasanya kalau kita mendeskripsikan, biasanya kita membicarakan tentang fakta atau tentang kebenaran dari seseorang maupun sesuatu maupun suatu tempat, sehingga kalimat yang kita gunakan adalah simple present seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Selanjutnya adalah action verbs. Apa itu action verb? Action verb adalah kata kerja yang menunjukkan sebuah kegiatan yang aktivitasnya bisa dilihat. Jadi biasanya kalau kita menjelaskan seseorang dan kita menggunakan kata kerja, biasanya kita akan menggunakan kata kerja yang kategorinya action verb. Seperti run, dalam bahasa Indonesia kita mengartikannya lari. Kemudian sleep, dalam bahasa Indonesia kita mengartikan tidur. Walk, berjalan, cut, memotong, dan lain-lain. Jadi banyak sekali kata kerja yang bisa kita pakai di sini. Dan rata-rata yang kita pakai adalah kata kerja bentuk pertama atau bahkan kata kerja yang kita tambahi s, manakala yang kita deskripsikan she, he, maupun it atau orang ketiga tunggal. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian contoh, example. Oke, example. Oke, saya bacakan dulu. Let me read this text for you. Kudus. Kudus is a regency in Central Java, located 51 km to the east of Semarang. This regency is bounded with Pati Regency in east, Grobogan Regency and Demak Regency in south, and Jepara Regency in west. The city of Kudus was something of an important Islamic holy city in the 16th century. Nowadays, Kudus is also famous with Kota Santri, or the city of Islamic students. There are many pondoks, or Islamic boarding house, here. Sunan Kudus was one of the 9 Wali Songo, said to have been the 5th Imam or head of the Mosque of Demak and a major leader of the 1527 campaign against Majapahit. Before moving to Kudus, the Mosque of Kudus or Masjid Menara, which dates from this period, remains a local landmark to this day. Kudus is known as the city's largest cigarette producer in Central Java. The economic developments in Kudus is not separated from the influence industry that stand in Kudus. Some large industrial companies in Kudus is PT Jarum, PT Petra, PR Breadfruit, PT Noyorono, PT Hartono Electronic Palace or Polytron, PT Pura, PT Kudus, and thousands of small and medium industrial enterprises. Nah, ini adalah merupakan contoh dari deskriptif, dan deskriptif ini kebetulan adalah kota kita tercinta, yaitu Kota Kudus. Nah, sekarang kita lihat di contoh soalnya. Nah, jadi mari kita latihan memahami sebuah bacaan sehingga
dalam mempelajari descriptive text ini akan sangat bermanfaat sekali. Nah, kita lihat contohnya atau contoh soal. Oke. Number one. Oke, ini adalah bacaannya. Nah, ini adalah soalnya. Nah, soalnya adalah what is the text about? Nah, kira-kira kalau ada teks seperti ini, nah, dan kebetulan sudah ada judulnya juga, nah ini sangat menguntungkan sekali. Tapi manakala tidak ada judul, kita bisa melihat bahwa mulai dari awal sampai akhir teks tersebut semuanya membahas tentang nah, betul sekali, tentang kudus. Nah, sehingga ketika ada pertanyaan what is the text about, kalau di bahasa Indonesia akan tentang apa teks tersebut, maka jawabannya jelas kudus. Very good. Selanjutnya kita lanjut ke contoh yang kedua. Oke, saya cuplikkan satu buah paragraf dan di sini ada satu buah pertanyaan dengan pertanyaan why is Kudus well known with kota santri. Oke. Di sini ada kata well known, kata kuncinya adalah di kata well known. Kemudian ternyata well known itu kalau di bahasa Indonesia kan kita artikan terkenal. Nah, kata lain dari well known bisa kita temukan di baris kedua yaitu Kudus is also famous with kota santri. Di baris kedua ini sehingga ketika ada pertanyaan kenapa Kudus terkenal dengan sebutan kota santri, maka jawabannya bisa kita temukan di kalimat berikutnya yaitu there are many pondoks or Islamic boarding house here. Nah, sehingga nomor 2 jawabannya apa? Tentu saja many pondoks in Kudus atau C. Nah, very good. Kita lanjut ke contoh terakhir untuk sesi ini. Saya ambilkan satu paragraf lagi dengan paragraf ini. Kita simak pertanyaannya. Pertanyaannya adalah Kudus is known as the city's largest cigarette producer in Java. Jadi Kudus dikenal sebagai kota produsen rokok terbesar di Jawa Tengah. This sentence means, nah di sini diartikan kalimat tersebut berarti kita diminta untuk mencari kalimat yang memiliki makna dengan kalimat ini. Kira-kira kalimat yang sama yang mana? Apakah yang A? Nah, known bisa kita ganti dengan kata famous, tapi kita harus lihat. Ternyata lanjutannya adalah tourism place. Padahal di paragraf ini tidak membahas yang namanya tourism place. Di sini membahas tentang pabrik-pabrik yang ada di Kudus. Sehingga nomor 3 ketika kita jawab A tidak. Kemudian ada kata famous lagi, tapi big city. Nah, seperti yang kita tahu, Kudus bukan termasuk kota yang besar, tapi termasuk kota yang kecil. Apalagi yang C, has food producers. Ternyata salah juga, karena di dalam paragraf ini tidak membahas tentang produsen makanan. Maka jawaban yang tepat adalah D. Nah, Kudus has many cigarette factories. Atau kita artikan Kudus mempunyai banyak pabrik rokok. Oke, saya harapkan kalian semua bisa memahami penjelasan singkat dari saya. Thank you very much. Have a nice day. Let's close our class today by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.